Nanti akan ada, ayo kita nonton film G30S itu. Mulai kan. Iya kan? Film yang sudah dilarang tiba-tiba ada yang ngajak, ayo kita lihat rame-rame. Nah, kan udah kelihatan itu nanti Jadi, kemana arahnya itu. jadi pemanasan dulu nih. Nah itu dia. Nanti coba lihat. Wah, kalau feeling saya akan seperti itu. Karena sudah kelihatan itu trennya itu udah kelihatan. Dan siapa nanti akan bermain itu udah kelihatan. Coba ayo kita taruhan. Ntar lagi ribut itu. Ayo rame-rame kita nonton. Ayo coba. Coretan Lukman, semua jadi obrolan. Assalamualaikum, ketemu lagi sama gua Lukman di Coretan Lukman tentunya. Coretan kali ini gua akan membuka-buka seputar penusukan Syekh Ali Jaber di Lampung. Banyak spekulasi di luar yang mengabarkan bahwa pelaku adalah gangguan jiwa dan sebagainya. Namun ada juga yang memastikan bahwa pelaku adalah tidak gangguan jiwa karena aktif juga di media sosial. Entah itu yang benar yang mana. Yang pasti gua akan membongkar sebetulnya apa kira-kira motif dari penusukan ini. Apakah ini ada dalangnya atau memang benar-benar dilakukan oleh orang yang tidak waras. Gua akan bertanya langsung kepada Laksamana Muda Sulaiman B. Ponto yang merupakan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI tahun 2011. Tapi tolong ya, tonton yang utuh dari awal sampai akhir jadi biar tidak salah paham. Dan biar lebih gamblang, kira-kira apa dan siapa dia. Dan berikut wawancara gua bersama Bapak Laksamana Muda Sulaiman B. Ponto yang gue rekam melalui aplikasi Zoom karena mengingat masih pandemi jadi harus jaga jarak. Jaga jarak. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ponto. Selamat pagi. Apa kabar? Baik-baik. Wah, ini lagi olahraga ini kayaknya nih, belakangnya banyak nongkrong. Iya. Salah satu hobi off-road. Oh, siap. Pak Ponto, ini mau tanya nih, banyak orang bertanya-tanya tentang kemarin ada kejadian Syekh Ali Jaber lagi ceramah terus tiba-tiba ditusuk. Banyak yang akhirnya keluar statement yang katanya keluarganya itu adalah kurang waras lah, maaf nih. Tapi banyak juga yang mencari-cari data si pelaku ini, ternyata dia sebelumnya banyak juga di digital, dia selfie, dia punya akun media sosial, dia juga sering chat. Ini apakah mungkin ini kira-kira ada sesuatu yang lain di balik penusukan ini? Ya, memang ini kan memang masih awal sekali ya. Masih terlalu awal kalau kita mau menyimpulkan. Hanya memang sangat menarik kok orang sedang acara seperti begitu tiba-tiba datang dengan menusuk langsung. Nah, coba yang saya khawatirkan antara kawan-kawan mereka yang sedang bermain-main. Kan kalau kita lihat di televisi ya, bagaimana mainan hipnotis itu ya. Nah, jangan-jangan bisa-bisa ada kawan-kawan yang mereka main-main iseng-iseng, terus dibikin yang maksimal seperti ini. Ini sekedar permainan orang biasa atau sebelumnya Bapak ini kan dulu petinggi di intelijen nih, kontra intelijen seperti itu, Pak? Nah, kan permainan itu kan banyak. Oke. Nah, permainan itu banyak. Nah, apakah memang permainan ini disengaja? Karena ini kan sedang berdakwah ya.
Betul. Itu kan bisa panjang urusannya itu kalau itu sampai mati misalkan. Kan urusan itu panjang. Nah, tapi memang yang harus didalami ini si anak ini, yang pelakunya itu. Pelakunya ini lingkungannya, misalkan teman bermainnya siapa, akhir-akhir, katakanlah 1 bulan terakhir itu kegiatannya apa, di mana saja. Nah, ini perlu ada penelitian tentang itu. Kalau itu belum ada penelitian tentang itu, ini sangat sulit untuk, atau terlalu gamang kemana-mana nanti. Ada penyelidikan dulu dari lingkungan keluarga, lingkungan kawan, lingkungan kegiatan. Katakanlah 1 bulan terakhir ini harus dilihat. Baru bisa nanti disimpulkan apakah memang ada dia permainan, ataukah memang kurang waras, ataukah ada apa di belakang sana. Itu memang masih dibutuhkan penyelidikan yang mendalam. Gampang kok itu, kalau kan tinggal dilihat kawannya siapa aja, cepet itu kalau tahu. Artinya berarti kalau ada misalnya kesimpulan awal, siapapun lah itu yang ngomong, karena sejauh ini kan dari aparat keamanan belum ada klarifikasi setahu saya gitu. Artinya terlalu dini kalau mengatakan bahwa pelakunya ini ada gangguan jiwa, itu terlalu dini berarti Pak ya? Itu terlalu sudah begitu kan, itu selalu sebentar-sebentar gangguan jiwa. Itu judge yang sangat mudah memang gangguan jiwa. Tapi apa benar gangguan jiwa seperti itu? Nah, ini yang harus diselidiki. Paling tidak mulai dari kawan-kawannya, siapa kawannya dalam 1 bulan terakhir ini, lingkungannya seperti apa. Kalau dari situ itu bisa kelihatan nanti, lingkungan ini akan mempengaruhi dia. Dari lingkungan itu, nanti lingkungan ini ada siapa saja yang sering berhubungan, nanti bisa ketahuan. Bisa gampang itu. Tapi ini asal mau aja. Oke, kalau secara garis besar, lebih luas lah kira-kira itu. Kalau Bapak ada mencium-cium ada keanehan nggak? Ini kebetulan kan ada di Lampung. Lampung itu kan juga selama ini, ya saya nggak ngomong subuh pendek ya, tapi termasuk agak-agak keras di sana. Ya memang, Lampung kan memang sejak dulu kan bermasalah itu Lampung ya. Sehingga ada orang yang ingin memancing ikan di air keruh, ya bisa-bisa saja terjadi. Karena di Lampung ini garis keras di sana. Jadi kalau misalkan sampai mati si Ustadz ini kan masalahnya bisa jadi besar itu. Apalagi dia sedang dalam kegiatan dakwah. Nah, kalau dia mati di depan dakwah, ya wah, itu bisa kemana-mana itu. Dan apalagi si anak ini tertangkap, nanti ditiup-tiup kanan kiri kan bisa macam-macam itu ujungnya. Apalagi ini mau 30 September kan. Oh iya. Iya kan, gampang sekali ditiup-tiup itu. Makanya ini perlu keseriusan untuk mencari latar belakang si anak ini. Kalau tidak ditiup-tiup nanti, ini kiri melawan kanan nanti. Apalagi di Lampung. Bentar lagi 30 September. Ini bentar lagi ada 30 September juga 30 mau September ini. Ada macam-macam nih. Bisa digoreng nanti nih ya. Nah, di situ masalah aja, bisa gorengannya bisa kemana-mana itu. Kiri ke kanan itu. Ini, Pak Ponto, terlepas dari ini hasilnya pemeriksaan kita belum sama-sama tahu, mungkin aparat sedang bekerja di sana. Tapi saya ingin tahu saja ketika apa sih manfaatnya apa sih polanya atau kerjanya atau bagaimana tadinya ketika Bapak dulu masih aktif intelijen, terus akan membuat sesuatu rencana besar, terus menggunakan pancingan apapun, mungkin orang, apapun, terus habis itu dilepas terus dilempar menjadi ramai. Ini ada nggak sih teori-teori kayak gitu memang di kerjaan dunia intelijen itu? Memang dunia intelijen kan kerjaannya begitu, membuat air jernih jadi keruh. Kalau tidak begitu bukan intelijen namanya. Nah, tinggal harus ketika membuat air itu keruh ya jangan sampai batu yang dilempar itu kan kelihatan, kan gitu aja. Jadi semuanya itu bisa saja itu, dan permainan itu kan bisa dari pihak
pihak manapun bisa, pihak kawan sendiri pun bisa memainkan itu untuk mendiskreditkan lawan kan. Padahal itu bukan kerjaannya lawannya, bukan. Ya kerjaan kawan sendiri juga bisa itu. Oke. Untuk Jadi supaya dia si lawan ini terdiskreditkan kan. Kan bisa. Jadi tidak selalu itu mainan lawan, tidak selalu. Itu bisa mainan kita sendiri. Nah ini, jadi memang di situ diperlukan. Tapi logika dasar kan sudah ada. Oh iya, ini Lampung. Lampung itu ada garis keras dari dulu. Ya sekarang yang sedang diadu-adu kanan lawan kiri. Nah sekarang nanti sudah tanggal 30 ini kiri lawan kanan. Itu ya sejarahnya. Nah apakah ini? Nah itu kan logika awal kan seperti itu. Kalau dalam intelijen, itulah intelijen dasarnya seperti itu kira-kira. Tapi memang kalau situasi kita saat ini memang kalau meskipun Pak Ponto mungkin sekarang tidak ada di dalam pemerintahan, tapi Pak Ponto pasti kan mengamati secara ini kan pasti lebih masih juga tidak hilang lah rasa-rasa itu. Itu memang sekarang situasi kita masih rawan seperti itu ya Pak, untuk masih diadu-adu satu sama lain gitu ya? Nah, yang jadi masalah itu bagi kita, karena adanya pilkada yang membutuhkan dukungan masyarakat, akhirnya untuk mendapatkan dukungan itu, apapun caranya dilakukan. Nah, dalam sejarah ada kiri lawan kanan, ya itu dimainkan terus. Kiri lawan kanan itu dimainkan terus. Walaupun sebenarnya dalam aturan, apa yang kiri itu kan sebenarnya sudah boleh dibilang tidak mungkin ada itu, karena aturannya sudah ada. Nah, yang ada kan tinggal bayang-bayangnya sekarang. Tapi yang jangan dilupakan bahwa walaupun namanya tidak ada, tapi kelakuannya itu tetap ada. Perbuatannya itu tetap ada. Dan perbuatan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, kita selalu terperangkap dengan aliran kiri ini, seakan-akan wah dicap lah aliran kiri bahwa ini gaya baru ya, gaya baru apa segala macam. Oke, maksud Bapak itu kan tidak mungkin. Maksud Bapak ini aliran kiri ini karena mendekati 30 September ini yang Ya, sekarang ramai di luar PKI gaya baru kan, gitu. Ya, PKI gaya baru itu kan. Nah, sekarang PKI bagaimana mau ada lagi PKI, aturannya jelas sudah ada. Jadi PKI secara organisasi tidak mungkin lagi muncul. Nggak akan ada lagi itu. Karena secara hukum sudah ada. Tapi yang masalahnya itu bukan PKI-nya. Masalahnya itu adalah perbuatannya. Perbuatan yang dilakukan oleh organisasi yang namanya PKI dulu, itu bisa saja terjadi lagi sekarang dilakukan oleh organisasi mana aja. Tidak hanya tidak lagi akan muncul PKI namanya. Tidak mungkin. Karena begitu mungkin organisasi PKI kan aturannya sudah jelas. Tapi perbuatannya itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, ini yang jangan terjadi di Lampung ini. Perbuatannya itu nanti dicap, itu PKI. Nah, kan itu. Padahal perbuatannya itu siapa aja bisa. Tidak ya boleh bilang PKI ya dibilang mau PKI gaya baru PKI, tapi yang namanya PKI tidak mungkin karena aturannya sudah ada. Jadi itu kan organisasi. Oke, jadi organisasi yang tidak ada tetapi rohnya itu yang masih itu bisa siapa aja kan? Oke. Itu siapa saja bisa. Nah, di situ nanti dia akan menggunakan baju itu. Ini loh bajunya dia lagi hidup. Nah, padahal itu tinggal bayang-bayang. Oh, aturannya nggak ada kok. Bagaimana? Siapa sekarang berani bilang si A PKI? Berani enggak? Ayo. Kena ITE nanti. Iya. Bisa pencemaran nama baik. Betul. Iya kan? Itu tidak bisa kita langsung cap-cap seperti itu, saudara. Itu kan kena pencemaran nama baik. Jadi kita harus hati-hati. Tapi kalau perbuatan, itu bisa saja terulang. Tapi perbuatan itu siapa? Ya siapa aja bisa. Nah, yang celaka
menjelang pilkada ini. Nah, ada yang bermain-main supaya jadi victim ya, supaya mendapat dukungan. Ya, kalau kita kan selalu itu victim player itu. Betul. Nah, ini sudah mulai bermain victim player ini. Ya bisa saja kita yang teraniaya. Padahal yang menganiaya juga kawan-kawannya sendiri kan bisa aja. Bisa betul. Oh bisa, sangat bisa. Permainan itu supaya kelihatan victim player kan itu. Nah ini kayaknya sudah mulai dimainkan dan timingnya kan kalau saya lihat kan pas ini. Udah pertengahan September, 15 hari lagi. Nanti sebentar lagi coba tulis, sebentar lagi itu. Sudah gaungnya itu kuat sekali nanti. Oke. Nanti sebentar lagi coba. Akan ada sesuatu yang lebih besar lagi dari ini. Bukan gaung bahwa kan nanti memperingati pasti peringatan 1 Oktober kesaktian Pancasila. Nah, ini kan gaung ini akan terus muncul. Oke. Nah, jadi diadu kanan kiri ini ya akan semakin keras karena nanti ujungnya apa? Pilkada. Pas pilkada ini. Betul. Artinya berarti yang di Lampung ini bisa saja ini dilakukan baik oleh bisa saja juga kanan maupun dia sendiri. Dua-duanya bisa itu. Dua-duanya oke. Tinggal kalau mau lihat, tinggal kita lihat ada enggak siapa yang ikut pilkada dari sana sekarang. Ada enggak pilkada? Pilkadanya siapa yang ikut? Beratnya kemana yang ikut? Dari aliran kanan, aliran kiri. Bisa kelihatan itu. Aliran tengah. Oh, yang ini ya. Udah tinggal kalau gambarannya sudah kelihatan pilkada dari mana, tinggal diurut aja itu gampang kelihatan kok itu. Sangat kelihatan itu. Kalau kita mau ngurut. Itu kan kalau tidak salah saya dapat informasi itu pelaku ini kan sebetulnya tidak jauh dari tempat acara itu. Ini berarti artinya bisa jadi nih sudah dirancang dong Pak? Atau spontanitas? Apa mungkin itu? Ya itu yang saya bilang, kita harus lihat dulu apakah ini memang kawan, mencederai kawan, supaya menjadi victim, untuk mendiskreditkan lawan. Kan bisa saja. Kan itu, nanti kita lihat aja itu, diapain itu anak ini. Dan apa dari penusukannya, luka, tidak sampai ini, apakah serius dia waktu itu. Banyak sekali ininya, kalau mau didalami ya. Kalau didalami itu banyak. Sejauh ini sih memang belum pernah dengar juga sih yang resminya itu seperti apa, tapi hanya dapat informasi dari media maupun dari teman-teman itu yang pasti bahwa anak ini katanya itu sebenarnya tidak gila gitu, karena dia aktif juga di sosial media gitu. Ini jadi tapi terlalu cepat sekali langsung divonis ini kurang waras dan sebagainya gitu. Nah itu kenapa kok sangat cepat seperti itu. Nah ini vonis kurang waras ini dari siapa? Apakah dari kawan-kawan yang nangkap atau dari petugas lapangan atau dari mana ini sih? Vonisnya siapa ini yang bikin vonis? Setahu saya sih dari keluarganya sendiri yang ngomong. Di luar itu sih belum ada statement, saya belum temuin ya. Nah, dari keluarga sendiri artinya keluarga ingin melindungi yang bersangkutan kan. Nah, tinggal dilihat aja kalau memang benar-benar setengah gila ini, apa yang sudah dilakukan keluarga sama dia selama ini? Apakah ada obat-obatan kah? Apakah pernah dikirim ke rumah sakit atau kemana? Nah, kan tinggal dilihat. Baru dilihat tulisan-tulisannya di medsos ini, apakah menunjukkan tanda-tanda orang gila atau tidak? Itu kan bisa dilihat kalau dia mungkin mengkomen sesuatu, merespon sesuatu. Itu kan bisa dilihat. Oh ini responsnya, ini lagi cerita kambing kok tiba-tiba dia cerita astronot. Nah, itu memang agak setengah gila kalau itu. Tapi cerita kambing tiba-tiba dia cerita Idul Adha kan connect itu. Iya connect betul. Nah sekarang Pak misalnya nih, ini misalnya
sebetulnya dia itu ya kayak tadi, sebenarnya dia bukan gila, dan dia sebenarnya di sehari-hari kalau di tracking adalah tidak terafiliasi kanan ataupun kiri itu. Nah, Bisa nggak sih Pak, kemungkinan ada orang yang iseng misalnya seperti Bapak tadi bilang, ya mainan intelijen memang bisa melempar siapa saja dengan cara apapun. Misalnya tiba-tiba anak itu sebelumnya tidak terkait apa-apa, anak ini juga waras, tapi tiba-tiba ada yang iseng dihipnotis misalnya gerakin. Mungkin nggak ada seperti itu. Ini berandai-andai aja secara ini. Terlepas dari si pelaku ini sebetulnya gila atau tidak, gitu. ya bisa saja. Itu namanya mainan intelijen kan itu sadis. Dia tinggal dilihat. Nah, apalagi kalau anak ini dianggap punya akses masuk dekat di situ. Wah, itu sangat enak sekali itu dimainin itu. Kalau dilihat, dia dekat dengan lingkungan yang sedang melaksanakan acara itu. Begitu dia dekat, dijadikan mainan lah dia untuk itu. Karena dia ada lingkungan di situ. Oke. Kita sangat mungkin. Meskipun yang main belum tentu juga dari kelompok, maaf nih, kelompok pemerintah ataupun yang tidak suka. Boleh, Jadi yang main kan bisa belum. aja ya. Bisa saja. Bisa saja. Nah, yang celakanya kan kalau dia dimain-mainan dengan hipnotis kan. Itu bisa-bisa aja itu dijangkarkan aja itu sih itu. Nanti kamu lihat itu, kejar ya. Kan lihat acara Uyakuya itu. Lihat itu. Kan bisa aja itu orang-orang itu terinspirasi dari mainan-mainan yang di televisi itu. Kan bisa aja. Kalau ini jadi ular, lihat ular, kamu kejar orang itu, kan sama dengan ini. Kalau sepanjang pengalaman Bapak dulu biasanya, maaf nih saya nggak mau buka-bukaan bahwa Bapak pernah melakukan itu atau enggak gitu. Tetapi saya pengen, sepengetahuan Bapak itu pengen tahu aja. Biasanya kalau orang yang dimainkan itu, orang yang dihipnotis untuk diterjunkan dalam tanda kutip, itu ciri-cirinya seperti apa Pak? Kita bisa ngamatin mereka itu. Linglung. Dia linglung lah, dia cuma dia dicari yang dituju itu yang dicari. Jadi orang lain ya nggak dianggap sama dia. Jadi nggak belok-belok ya, pokoknya langsung cukup gitu ya. Nggak belok-belok, dicari yang mana yang diarahkan itu. Yang mana istilahnya dijangkarkan itu yang mana. Ya itu yang dia cari. Itu yang dicari. Jadi di pikirannya hanya wajah orang itu terus gitu ya? Betul, hanya itu aja. Itu. Tapi nggak ada yang lain. Pengalaman yang Bapak, sepengetahuan yang Bapak tahu biasanya setelah dipakai terus ini berapa lama tersadar si orang itu biasanya? Itu begitu hal itu sudah tergantung dengan situasi saat itu. Tergantung si manusianya ini. Kalau manusianya itu yang sangat sugestif, ya agak lama itu. Oke. Itu sangat-sangat tergantung sama manusianya. Tapi kalau lebih luas lagi, Pak Ponto, ada ini nggak selain satu kayak tadi bisa dikatakan ini adalah bisa jadi untuk menggoreng atau sengaja untuk mendekati tanggal 30 September PKIG ya baru. Ini kan kayaknya ulama lagi ceramah ditusuk ketika zaman dulu kan. Iya. PKI selalu memusuh-musuhin. Ya, dua-dua itu. Ya. Bisa aja. Nah, kalau itu nanti bisa dilihat aja. Di situ ada pilkada enggak sih? Saya belum sempat lihat sampai jauh, tapi nggak ada deh kayaknya di situ. Daerah-daerah itu. Nggak ada. Kalau enggak kabupaten ya provinsinya. Oh, provinsinya Lampung ada. Nah, itu. Kalau ada provinsinya Lampung di situ, nah kan kita sudah melihat paling tidak mencari dukungan suara di wilayah itu kan. Mencari dukungan suara di wilayah itu ya dengan main-main gini, victim player. Nah, ini apalagi yang menarik ini karena mau 30 September.
Pasti itu kan peringatan, pasti 30 September ada peringatan hari itu kan pasti. Tapi kalau Pak Ponto lebih melihat kuat ke peringatan 30 September atau ke pilkadanya untuk yang si Syahli Jaber ini? Dua-duanya. Oh, Itu dua-duanya. saling memperkuat. Dua-duanya. Dua-duanya itu. Tapi kalau saya lebih melihat tidak ada manfaat kalau dia hanya menyatakan kanan dan kiri. Untuk apa? Nggak ada gunanya. Tapi tabrakan dan kanan dan kiri dipakai untuk pilkada. Itu kan ada manfaat. Untuk apa kita melakukan satu pekerjaan yang tidak ada manfaat? Jadi nggak menguntungkan gitu ya kalau cuma Tidak menguntungkan, iya. Untuk apa? Oke. Jadi ketika itu sesuatu dibuat, ledakannya itu harus menguntungkan. Untuk apa kita buat meledak begitu aja, tidak ada tuh keuntungan, kan rugi, nggak ada manfaat itu. Tapi akhirnya kemarin masih jadi Komisi 3 DPR dan juga anggota DPR yang lain banyak juga yang mengkritisi intelijennya jadi lemah ini. Intelijennya lemah sampai kecolongan. Biasanya kalau acara-acara begitu dipantau semuanya Pak sampai Intel gitu. Nah itu intelijennya siapa kan? Intelijen itu, polisi sih kemarin kalau si DPR Nah, bilang intelijen polisinya. polisi kan tidak ngurusin gitu. Pokoknya begitu dia kasih izin, ya sudah, masyarakat menjaga diri itu. Oke. Itu. Jadi kan biasanya kalau ada panitianya, ada ini berarti clearance-nya aman gitu. Iya, mereka sendiri yang harus menjaga diri sendiri. Tidak mungkin begitu ada kegiatan terus polisi suruh nungguin. Ya, memangnya polisi milik sendiri, milik pribadi apa? Kan itu. Itu. Kalau ini Pak, tapi mungkin terlalu jauh. Jadi mereka sendiri yang harus menjaga. Oke. Nah sekarang agak ini, saya mungkin agak terlalu jauh, tapi pengen tahu saja pandangan Bapak begini. Ada seputar rencana penerbitan Perpres soal TNI terlibat di penindakan terorisme. Ini mungkin terlalu jauh ke sana kalau ini, tapi ada nggak sih Pak kira-kira untuk sebagai penguatan gini? Ada yang goreng, ini intel polisinya lemah, terus nanti biar yaudah tentara masukin misalnya atau ini. Ada nggak kira-kira sampai sejauh sana, Pak? Kalau lihat masih terlalu jauh ya, belum. Karena kan ini belum bisa dibilang teroris. Kalau bom, nah itu. Tapi kalau pisau seperti ini masih belum. Terlalu kecil. Karena pekerjaan teroris itu kan pekerjaan kecil, betasan aja lebar bom, itu bisa. Ya itu. Tapi kalau dia pakai pisau seperti itu hanya sasaran tertentu. Terlalu berlebihan ya kalau mau menyeret ke sana ya. Ya, kejauhan. Saya kira masih jauhan. Oke, Pak Ponto. Masih kejauhan. Jadi kira-kira di era yang sudah semakin digital ini dan semakin bebas lah kira-kira orang sekarang. Apa nih warning atau pesan-pesan saran Bapak sebagai mantan petinggi intelijen di di TNI waktu itu ya, biar kita ini tidak terjebak ke sana. Jadi teknologinya maju, tapi kita tidak ikut ke dalam perjalanan yang negatif. Jangan sampai di apa tadi istilahnya? Jangan sampai tadi dimanfaatkan apa? Diadu-adu. Nah, diadu-adu atau digendam lah, dan jangan jadi korban hipnotis gitu loh. Nah, ya, bisa saja itu. Itu bisa saja itu. Nah, karena itu jadi lihat-lihatlah paling tidak lingkungan yang terdekat kita, kawan kita ini siapa.
afiliasinya kemana, ketika berorganisasi, organisasi ini apa kegiatannya. Nah, dalam perbincangan ini apa yang diperbincangkan. Kalau sudah perbincangkan nanti sudah mulai mendiskreditkan satu kelompok, nah itu sudah harus hati-hati itu. Nah, sebaiknya jangan sampai dalam berorganisasi, dalam berkawan ini kita mendiskreditkan orang lain. Nah, itu jangan sampai. Hanya karena atas nama misalkan PKI yang dulu ini, wah kamu PKI, wah ini, nah, itu jangan seperti begitu. Tapi lihatlah perbuatan yang dilakukan itu seperti apa. Jadi kembali ke perbuatan. Itu dalam ilmu intelijen itu ada ilmu namanya FOG, VOG, FOG. Oke, Fok. Fact, opinion, or nah, jangan sampai kita berdebat di opini, jangan kita berdebat di GS. Yang dicari adalah fact. Nah, fakta aja apa? Misalkan kita berdebat, wah PKI bangun, wah PKI ada, itu kan opini. Faktualnya PKI itu dilarang, itu bukan apakah karena PKI atau karena perbuatan. Tapi perbuatannya dia membunuh orang, membunuh siapa saja, itu kan yang dilarang. Nah, jadi perbuatan-perbuatan itulah yang harus dilihat. Jangan kita terjebak berdiskusi, beradu argumen di opini. Itu buang waktu, tapi lihatlah fakta yang dilaksanakan itu apa. Nah, seperti sekarang yang apa yang terjadi di Lampung, jangan kita bangun di opini bahwa itu kanan kiri. Faktualnya apa? Oh, ada penyerangan. Penyerangan ini nanti akibatnya apa? Baru dibalik. Apakah ada? Baru dibalik kan ada penyerangan. Penyerangan itu apa? Siapa yang diuntungkan? Atau siapa yang dirugikan? Nah, kalau ini dirugikan, dia dirugikan di mana? Dia diuntungkan di mana? Okay. Nah, karena kalau kan di situ. Apakah ini bisa ada dukungan? Dukungannya kenapa dia mendukung? Apakah ada ingatan? Nah, kalau dari awal kan sudah buka kanan kiri. Karena ini September, 30 September bentar lagi. Nanti akan ada, ayo kita nonton film G30S itu. Mulai ya. Iya kan? Film yang sudah dilarang tiba-tiba ada yang ngajak. Ayo kita lihat rame-rame. Nah, kan udah kelihatan itu nanti Jadi, kemana arahnya itu. Jadi pemanasan dulu nih. Nah itu dia. Nanti coba lihat. Wah, kalau feeling saya akan seperti itu. Karena sudah kelihatan itu trennya itu udah kelihatan. Dan siapa nanti akan bermain itu udah kelihatan. Coba ayo kita taruhan. Ntar lagi ribut itu. Ayo rame-rame kita nonton. Ayo coba. Wah, jangan-jangan pemainnya sama juga nih. Pokoknya maksudnya. Inilah intelijen. Bagaimana kita merangkai fakta baru menyembuhkan sesuatu. Kan itulah permainannya. Dari situlah. Jadi segala macam cara itu bisa dimainkan untuk itu. Makanya jangan mudah langsung bilang, oh aku ahli intelijen. Nah, kan tidak semudah itu. Kan banyak sekarang yang bilang, wah ini pengamat intelijen. Intelijen kok bisa diamati? Dia prinsip intelijen kan tidak kelihatan, belum tentu nggak ada. Loh, tapi sekarang intelijen memperlihatkan diri loh Pak, bikin pasukan Raja Wali. Maka kan di situ tidak, prinsipnya kan tidak kelihatan, belum tentu nggak ada. Adapun belum tentu itu bentuknya. Jadi ada situ belum tentu itu bentuknya, kayaknya itu yang dipakai. kan di situ ini dah. Jadi dia bermain dalam tadi itu, dalam fog, dalam kabut dia bermain-main itu.
Nah, karena dia selalu tidak kelihatan, belum tentu nggak ada. Ada pun belum tentu itu bentuknya. Eh, Nah, jadi ada baunya nggak tahu barangnya, nah, itu atau disitulah dia ada barangnya bermain-main. tapi nggak tahu baunya gitu. Nah, itu memang itulah permainannya di situ. Eh, Lah kalau bentuknya kelihatan ya bukan intelijen, nah lagi namanya itu. Sekarang kan kita sedang mabuk intelijen kan. hmm. Semua ingin sampai ada sekolah di UI kajian intelijen. Intelijen kok dikaji? Mana mungkin bisa mengkaji intelijen? Om dia tidak yang kelihatan itu belum tentu itu bentuknya kok dikaji? Mungkin yang dikaji itu S2 lagi, S2 pasti Pak. juga kajian intelijen. Ini ngomong udah cukup siang dan udah lama nih kita ngobrol, tapi mantap banget ini Pak Punto. Udah banyak berbagi informasi, banyak berbagi ilmu, terutama bagi untuk saya nih. Waduh, nih kalau seandainya waktunya panjang dan ini tidak lagi pandemi, nanti udah selesai pandemi bisa ngobrol, saya ikut sambil off-road dari situ tuh. Itulah kira-kira itu. Oke, terima kasih sekali Pak Punto untuk waktunya ya. Oke. Mohon tetap Iya, sehat, next time jaga jarak, lagi jangan lupa kita Pak Punto, biar bikin. sehat selalu. Oke. Oke, terima kasih Pak Punto ya. Ini nanti Ya. akan Next sampai ketemu. program kita bisa naikin di channel Coretan Lukman. Boleh Pak Punto ya? Nambah wawasan masyarakat lah. Oke, siap. Iya kan? Tujuannya memang itu, jadi kita berbagi untuk masyarakat. Biar tidak Jadi mudah kalau- terombang-ambing ke sana kemari. Betul, tidak liar jatuhnya. Tidak liar, jangan cepat terpengaruh ke sana kemari. Lihatlah faktanya, kan itu. Siap. Ya. Ya. Terima kasih Pak Punto untuk waktunya sekali lagi. Selamat Oke. beraktivitas dan tetap jaga Ya. kesehatan selalu Pak Punto. Ya, selamat pagi. Ya, pagi. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih guys yang sudah nonton sampai selesai. Jadi kebayangkan kira-kira seperti apa dan apa sebenarnya yang terjadi di sana ya. Ini nggak main-main. Pak Punto ini adalah kepala BAIS, Badan Intelijen Strategis, intelijen tertinggi di TNI ya. Jangan lupa komentar, saran, dan juga masukan selalu gue tunggu, dan dukung terus channel gue agar terus berkembang ya. Sampai ketemu nih. Assalamualaikum.